Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Rombel 2, mata kuliah Dasar-Dasar Teknik Pantai, yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Trikita Ayasipe dengan NPM 18105030309. Yang kedua, Naba Silva Yonape dengan NPM 18105030345. Yang ketiga adalah Denisa Damayanti dengan NPM 18105030363. Kami di sini akan menjelaskan tentang refraksi gelombang. Kita masuk ke materi refraksi gelombang. Refraksi gelombang terjadi karena perubahan kedalaman laut. Di daerah di mana kedalaman air lebih besar dari setengah panjang gelombang, atau bisa dirumuskan dengan D per L0 lebih besar dari 0,5 atau setengah, yaitu di laut dalam, gelombang menjalar tanpa dipengaruhi dasar laut. Tetapi, di laut transmisi dan dangkal, dasar laut mempengaruhi gelombang. Di daerah ini, apabila ditinjau suatu garis puncak gelombang, bagian dari puncak gelombang yang berada di air yang lebih dangkal akan menjalar dengan kecepatan yang lebih kecil daripada bagian di air yang lebih dalam. Akibatnya, garis puncak gelombang akan membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kedalaman laut. Garis ortogonal gelombang yaitu garis yang tegak lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan arah perjalanan gelombang, juga akan membelok dan berusaha untuk menuju tegak lurus dengan garis kontur di dasar laut. Gambar 2.4 menunjukkan contoh refraksi gelombang di daerah pantai yang mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. Suatu deretan gelombang di laut dalam mempunyai panjang gelombang L0 dan garis puncak gelombang sejajar bergerak menuju pantai. Setelah melewati kontur dengan kedalaman relatif D per L0 lebih kecil 0,5, garis puncak gelombang yang semula lurus berubah bentuk dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dan garis pantai. Garis ortogonal gelombang membelok dalam arah menuju tegak lurus garis kontur. Pada lokasi 1, garis ortogonal gelombang menguncup, sedangkan di lokasi 2, garis ortogonal gelombang menyebar. Tenaga gelombang di antara dua garis ortogonal adalah konstan sepanjang lintasan. Lebar antara dua garis ortogonal gelombang di laut dalam adalah B0, sedang di dekat pantai adalah B1. Tenaga gelombang selebar antara dua garis ortogonal gelombang B mempunyai rumus P sama dengan B kali N kali E per T. Jarak antara dua garis ortogonal di lokasi 1 lebih kecil daripada di laut dalam, sedang di lokasi 2 jarak tersebut lebih besar. Karena tenaga gelombang antara dua garis ortogonal gelombang adalah konstan, berarti tenaga gelombang tiap satuan lebar di lokasi 1 adalah lebih besar daripada di lokasi 2. Tenaga yang terkandung di antara dua garis ortogonal adalah konstan. Apabila jarak antara garis ortogonal adalah B, maka tenaga gelombang di laut dalam dan di suatu titik yang ditinjau mempunyai rumus B kali N kali E per T0 sama dengan B kali N kali E per T1, yaitu konstan. Dari rumus B kali N kali E per T0 sama dengan B kali N kali E per T1, yaitu konstan, diketahui jika E memiliki rumus 1/8 rho GH kuadrat L, yaitu rumus energi gelombang, dimasukkan ke persamaan
yang konstan tadi, sehingga menjadi B0N0 1/8 Rho GH0 kuadrat L0 per T sama dengan B1N1 1/8 Rho GH1 kuadrat L1 per T, lalu dihitung sehingga menjadi H1 kuadrat per H0 kuadrat sama dengan B0 N0 L0 per B1N1 L1. Setelah itu dihitung menjadi H1 per H0 sama dengan akar N0 L0 per N1 L1 dikali akar B0 per B1. Setelah dari situ dapat kita ketahui jika suku pertama itu pengaruh pendangkalan, suku kedua itu pengaruh garis ortogonal. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan menjadi H1 sama dengan KS KRH0, dengan KS itu koefisien pendangkalan, sedangkan KR yaitu koefisien refraksi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu refraksi gelombang, terus rumus, kita memasuki contoh refraksi gelombang. Pada contoh pertama, yaitu yang ada di sebelah kiri, itu misalnya gelombang memiliki sudut seperti ini, kemudian semakin dia menuju ke perairan yang lebih dangkal, maka gelombang tersebut akan searah dengan garis pantai atau garis ortogonalnya ini berusaha untuk tegak lurus. Kemudian, pada contoh 2 ini juga sama, garis ortogonalnya ini berusaha untuk tegak lurus dengan shoreline. Kita mengetahui pengertian refraksi, terus rumus dari refraksi gelombang. Nah, kali ini akan masuk ke contoh refraksi gelombang. Untuk gambar yang ada di sebelah kiri, nah itu kan ada sebuah gelombang. Misal dia memiliki sudut, nah itu yang melengkung-melengkung gitu. Nah, kemudian semakin dia menuju ke perairan yang lebih dangkal, maka gelombang tersebut akan searah dengan garis pantai atau garis ortogonalnya ini berusaha untuk tegak lurus. Kemudian, untuk gambar yang di sebelah kanan, itu sama, yaitu dengan garis ortogonalnya berusaha tegak lurus dengan shoreline. Pada gambar yang ketiga ini, itu sama aja. Yang berarti, sebuah gelombang memiliki sudut, terus kemudian dia semakin menuju ke perairan yang lebih dangkal, maka gelombang tersebut akan searah dengan garis pantai atau garis ortogonalnya ini berusaha untuk tegak lurus. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai refraksi gelombang. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.